Baharudin Yusuf Habibie. Ia menjadi presiden pertama sejak lahirnya era reformasi. Keahliannya dalam teknologi inilah yang mengantarkannya ke dunia teknorat. Mulai dari penasihat presiden hingga menjadi menteri riset dan wakil presiden pada masa Presiden Soeharto. Puncaknya, ia menjadi presiden RI ketiga menggantikan Soeharto yang mundur di tengah jalan karena tuntutan reformasi. Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie, menjadi presiden pada usia 62 tahun. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Sang ayah merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis, sedangkan sang ibu asal Jawa dan merupakan anak dari dokter spesialis mata di Yogyakarta. Habibie sudah menunjukkan kecerdasannya sejak dini. Ia memiliki ketertarikan khusus dengan fisika. Dalam hal pendidikan, pernah bersekolah di SMAK Dago, Bandung, dan meneruskan kuliah selama 6 bulan di Institut Teknologi Bandung dengan studi teknik mesin pada tahun 1954. Setahun kemudian, ia melanjutkan studi teknik penerbangan selama 10 tahun di Rhein-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Jerman dengan dibiayai oleh ibunya. Habibie meraih 2 gelar sekaligus, yaitu diplom Ingenieur pada tahun 1960 dan Doktor Ingenieur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sangat cemerlang, terutama dalam urusan desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie bagaikan berlian yang bersinar di Jerman. Kedudukan yang terhormat pun berhasil ia gapai, baik secara materi dan intelektualitas. Selama bekerja di Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sederet teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Beberapa urusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Habibie pun diangkat menjadi penasehat pemerintah langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian, selama 1974 hingga 1978, Habibie masih sering pulang pergi Jerman karena masih menjabat sebagai Vice Presiden dan Direktur Teknologi di MBB. Setelah itu ia diangkat Soeharto menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 2 dekade, mulai dari 1978 hingga 1998. Lalu, pada 14 Maret 1998, Habibie terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan 7. Ia juga menduduki posisi Ketua Umum ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, saat masih menjadi menteri. Tragedi Mei 1998 awal muncul era reformasi membawa perubahan posisi Habibie. Kerusuhan Mei 1998 yang melanda beberapa kota di Indonesia yang berpusat di Jakarta telah menggulingkan Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun. Hal itu menyebabkan Habibie naik ke kursi presiden terhitung sejak 21 Mei 1998. Setelah tidak menjabat sebagai presiden lagi, Habibie memilih tinggal di Jerman. Namun pada era Presiden SBY, Habibie kembali aktif sebagai penasihat presiden dalam rangka mengawali proses demokrasi di Indonesia. Melalui organisasi yang didirikan Habibie Center, ia juga aktif kembali di Partai Golkar sebagai Ketua Dewan Penasehat. Pada tanggal 22 Mei 2010, Habibie harus kehilangan sang istri akibat kanker ovarium yang dideritanya. Sebagai bentuk kecintaan Habibie kepada mendiang istrinya, ia menulis sebuah buku bertajuk Habibie dan Ainun, setebal 323 halaman yang kemudian diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama. Sekian dan terima kasih.